adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Kami bertiga senang banget bisa bertemu adik-adik lagi di sekolah minggu online pada pagi hari ini. Ya walaupun kita masih secara daring, secara online, tapi kami senang banget bisa kita bersama bisa menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan nih. Nah, oh ya kita perkenalan dulu. Jadi di sini ada Mbak Atin, kemudian di sebelah kiri Mbak Atin ada Mas Aas dan juga ada Mas Indra di sebelah kanan Mbak Atin. Nah, kami bertiga hari ini kami bertiga dan adik-adik akan menyanyikan puji-pujian dan mengikuti sekolah minggu online pada pagi hari ini dengan semangat dan juga sukacita. Nah, untuk membuka sekolah minggu online pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan satu pujian dengan gerakan. Jadi adik-adik, yuk bangkit berdiri. Kita akan bergerak, nanti adik-adik ikutin gerakan dari Batin ya. Kita akan nyanyikan Bapak Abraham. Mengikuti sekolah minggu. Nah, sebelum kita akan mengikuti sekolah minggu lebih jauh lagi dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan membuka sekolah minggu online pada pagi hari ini dengan berdoa. Nanti adik-adik ikutin kata-kata Mbak Atin ya. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberikan kesehatan dan sukacita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan dan juga mengikuti sekolah minggu online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita sekarang mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelum itu kita akan memuji nama Tuhan lagi dengan gerakan lagi. Jadi adik-adik silahkan bangkit berdiri. Yuk, berdiri. Biar semakin semangat nih kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji Yesus pokok. Sambil senyum ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan
yang akan dibawakan oleh Mbak Ninit. Nanti setelah firman kita akan bertemu lagi. Bye bye. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Mbak Ninit di sini ya. Sebelum kita akan membaca firman dari Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena pada saat ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa agar kami siap menerima-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Mbak Ninit. Kiranya kami bisa melakukan apa yang Engkau perintahkan melalui firman hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, kita sekarang mau buka dari Injil Markus. Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-34. Sudah buka semuanya? Markus 4 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-34. Mbak Nit akan bacakan, adik-adik bisa membaca juga di sana atau dibantu oleh orang tuanya. Oke? Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang lain. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Nah, ini salah satu lagi perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus untuk mengajar kepada murid-muridnya dan orang banyak. Memang Tuhan Yesus sering sekali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar orang-orang lebih paham mengenai apa yang ingin Tuhan sampaikan. Nah, saat ini kita belajar perumpamaannya tentang biji sesawi. Di sini diceritakan bagaimana biji sesawi yang sangat kecil. Bahkan katanya biji sesawi ini adalah biji yang paling kecil dan ada di dunia ya. Bayangin kecil banget berarti. Tapi waktu ini ditaburkan ditaburkan ke tanah, dia akan tumbuh subur, dia akan bisa menjadi naungan burung-burung kayak gitu. Artinya biji sesawi yang tadinya kecil ini apabila tumbuh, dia bisa menjadi berkat bagi makhluk-makhluk lain di sekitarnya. Adik-adik, Tuhan Yesus ingin mengajarkan bagaimana adik-adik yang saat ini masih kecil bisa juga bertumbuh baik dan menjadi berkat juga bagi orang lain. Tentunya tidak bisa sembarangan tumbuh. Kira-kira biji sesawi ini bisa tumbuh dengan baik karena apa coba? Yang pertama, tentu saja karena tanahnya yang subur. Apabila biji sesawi ini jatuh di tanah yang berbatu-batu, pasti dia tidak akan tumbuh dengan baik. Tetapi karena jatuh di tanah yang subur, dia bisa tumbuh dengan baik. Yang kedua, tentu saja karena dirawat. Nah, tentu saja kita harus merawat tanaman ya, agar bisa menjadi tumbuh dengan baik.
Seperti misalnya adik-adik merawat tanaman yang ada di rumah, menyiram setiap hari, memberi pupuk secara berkala waktu, sehingga kita berharap tanaman-tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Sama juga seperti adik-adik, bagaimana caranya agar bisa bertumbuh dengan baik dan menjadi berkat bagi orang lain? Tentu saja dengan dirawat. Perawatannya seperti apa? Yang pertama adalah dengan firman Tuhan setiap hari, dengan berdoa. Nah, di sini Tuhan Yesus mengingatkan agar kita merawat tubuh kita, memberi makan secara rohani tubuh kita, agar nantinya saat kita tumbuh besar, kita bisa menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Seperti juga biji sesawi yang saat tumbuh menjadi besar, dia bisa menjadi naungan untuk burung-burung yang ada di sekitarnya dia. Burung-burung bisa berteduh, bisa mendirikan sarang di situ, dan berguna bagi makhluk-makhluk hidup yang lain. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga adik-adik bisa memahami, semoga adik-adik bisa semakin menghayati firman Tuhan, semakin rajin beribadah, semakin rajin berdoa, dan juga semakin rajin membaca kitab suci, agar nantinya kita bisa bertumbuh dengan baik dan kita bisa berguna bagi orang lain. Dadah! Nah, adik-adik, gimana tadi firman Tuhan yang dibawakan oleh Mbak Ninit? Pasti seru banget kan? Nah, semoga adik-adik tadi dengerin dari awal sampai akhir ya. Nah, sekarang adik-adik kita akan persembahan. Tapi karena kita belum bisa bertemu secara tatap muka, secara langsung, adik-adik nanti persembahan dikumpulkan dulu ke orang tua ya. Nanti kalau misalnya kita sudah bisa bertemu, persembahannya bisa dikumpulkan ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, kita sambil mengumpulkan persembahan, kita akan nyanyikan burung pipit yang kecil. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Mari kita siapkan hati kita siapkan sikap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini. Terima kasih atas pertemuan kami kembali. Terima kasih atas kesehatan kami. Kami bersyukur Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan berikan pada kami. Saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Kami berterima kasih atas segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami saat ini telah mengumpulkan persembahan kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan kiranya persembahan yang kami kumpulkan pada hari ini Tuhan dapat menjadi berkat untuk sekolah minggu kami dan orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Terima kasih Tuhan atas orang tua dan keluarga yang saat ini masih tinggal bersama kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu melalui keluarga kami hingga kami bisa bertumbuh bersama mereka. Kami berdoa untuk orang tua kami agar orang tua kami selalu sehat, diberikan kesabaran yang panjang dalam mendidik kami, dan juga diberikan berkat-Mu setiap hari.
Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk kelangsungan sekolah minggu kami. Kiranya kami selalu bisa menjalankan sekolah minggu setiap minggunya, dan kami bisa selalu hadir dalam setiap minggu untuk mengikuti sekolah minggu. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu bahwa saat ini kami masih dalam pergumulan dengan virus corona. Kami berdoa agar segala cobaan ini dapat segera berlalu. Kami bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Kami bisa kembali sekolah seperti biasa dan bermain bersama teman-teman kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami, untuk studi kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami walaupun saat ini kami belum bisa kembali beraktivitas sekolah seperti biasa Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu membimbing kami dalam belajar kami di rumah. Kami selalu percaya bahwa Tuhan Yesus membimbing kami dalam setiap ujian kami, dalam setiap belajar kami, sehingga kami juga dapat memahami pelajaran yang diberikan oleh guru kami melalui daring ataupun tatap langsung. Tuhan, kiranya doa yang jauh dari sempurna ini kami persembahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jadi adik-adik, yuk bangkit berdiri. Ya, sekarang kita letakkan tangan kanan kita di dada sebelah kiri kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Adik-adik berdiri dulu ya, untuk mempersiapkan sikap kita sebelum menerima berkat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita sudah berada di akhir sekolah minggu online pada pagi hari ini. Dan untuk menutup sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan sebuah pujian 2 kali. Yang satu pakai bahasa Indonesia, yang pakai bahasa Inggris ya, karena kita mau nyanyi Aku Cinta Yesus. Dalam-dalam sekali
semoga adik-adik selalu sehat ya dan tetap semangat menjalankan sekolah online di rumah, dan semoga adik-adik tetap dalam keadaan yang sehat ya dan tetap semangat menjalankan sekolah di rumah, sekolah online di rumah. Nah, kita akan bertemu lagi di sekolah minggu depan. Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat sekolah online di rumah. Dan minggu depan lagi kita akan ada sekolah minggu online. Adik-adik jangan lupa mengikuti sekolah minggu online minggu depan ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.